Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali untuk belajar bersama masih tentang persamaan eksponensial. Bagian kedua kita akan belajar tentang persamaan eksponensial yang berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, juga A kali P pangkat 2fx ditambah B kali P pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Namun sebelumnya kita akan melihat kembali soal-soal pada video sebelumnya yang telah kita pelajari, yaitu persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Kemudian yang kedua adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, keenam soal ini berbentuk di antara 1 atau 2. Kita akan lihat pembahasannya berikut. Pembahasan ini tadi merupakan konfirmasi dari penyelesaian yang sudah kalian buat. Jika ada yang belum sesuai, silakan dipahami kembali. Kita akan lanjutkan membahas persamaan eksponensial bentuk ketiga dan keempat. Persamaan bentuk ketiga adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Di sini apa yang bisa kita lihat? Yaitu basis ruas kiri dan ruas kanan A tidak sama dengan B, kemudian A dan B keduanya bilangan positif tidak sama dengan 1. Namun di sini pangkat yang memuat variabel, misalnya fx, ruas kiri dan ruas kanan sama. Kalau kita menjumpai persamaan berbentuk ini, penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Ya, kenapa penyelesaian fx sama dengan 0? Nah, jika 0 kita gantikan ke fx pada persamaan semula, kita akan mempunyai A pangkat 0 sama dengan B pangkat 0. Kita tahu A dan B tadi bilangan real positif tidak sama dengan 1, sehingga A pangkat 0 nilainya 1, juga B pangkat 0 nilainya juga 1, sehingga kita mempunyai pernyataan yang bernilai benar. Nah, jadi sekali lagi, jika kita mempunyai persamaan dengan basisnya berbeda namun pangkatnya sama, maka penyelesaiannya adalah pangkatnya sama dengan 0. Nah, kita akan perhatikan sebuah contoh. Selesaikan persamaan 2 pangkat 2x kuadrat dikurangi 8 sama dengan 3 pangkat 2x kuadrat dikurangi 8. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita lihat persamaan ini basisnya berbeda. Ruas kiri 2, ruas kanan 3. Namun pangkatnya sama. 2x kuadrat dikurangi 8. Maka jika basis berbeda pangkatnya sama, maka kita akan berikan pangkatnya sama dengan 0, yaitu 2x kuadrat dikurangi 8 sama dengan 0. Kita tahu ini adalah sebuah persamaan kuadrat. Kalau kita tahu ini sebuah persamaan kuadrat, maka kita ingat memfaktorkan sebagai salah satu metode menyelesaikannya. Namun sebelum kita memfaktorkan, kita bisa sederhanakan dulu, yaitu dengan membagi kedua ruas dengan 2. Sehingga menjadi x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kita perhatikan bentuk
kuadrat di ruas kiri. Ternyata ini adalah selisih 2 kuadrat. Karena ini bentuk kuadrat yang pertama, ini bentuk kuadrat yang kedua. Kita ingat bentuk umum selisih 2 kuadrat adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Yang pemfaktorannya adalah A ditambah B kali A dikurangi B. Kita akan terapkan pada X kuadrat dikurangi 4 sehingga menjadi X ditambah 2 kali X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kita sudah mempunyai pemfaktoran sama dengan 0, maka masing-masing faktor sama dengan 0, yaitu X ditambah 2 sama dengan 0 atau X dikurangi 2 sama dengan 0. Berikutnya kita dapatkan X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 2. Jadi selesaiannya adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 2. Jadi sudah selesai, cukup mudah, yaitu kita tadi menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat yang didapat dari pangkatnya sama dengan 0. Kita lanjutkan ke bentuk yang keempat, yaitu A kali P pangkat 2fx ditambah B kali P pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Apa yang dapat kita lihat pada bentuk keempat ini? Di sini ada bentuk eksponen atau bentuk pangkat dengan pangkatnya berpola 2 kali fx, berikutnya 1 kali fx, kemudian di sini 0 kali fx atau tidak ada, ya. Kalau kita menjumpai bentuk ini, maka bentuk pangkat yang P pangkat fx kita misalkan dengan variabel lain, misalnya T. Mungkin suatu saat kita menggunakan M, Y, dan sebagainya. Nah, sehingga menjadi A kali T kuadrat ditambah B kali T ditambah C sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat ya dalam T, sehingga jika diselesaikan, maka kita mempunyai penyelesaian dalam T. Untuk itu perlu dikembalikan lagi ke pemisalan P pangkat fx sama dengan T, sehingga kita mempunyai penyelesaian dalam variabel pada soal. Dalam hal ini misalkan dalam X. Nah, bagaimana lebih jelasnya? Kita akan perhatikan contohnya. Selesaikan persamaan 2 pangkat 2x dikurangi 2 pangkat x ditambah 1 dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, kita akan temukan pada soal pangkat yang berbentuk 2x, kemudian x. Maka kita akan misalkan 2 pangkat x nanti menjadi variabel lain. Namun sebelumnya di sini perlu kita pisahkan pangkat x plus 1 di sini ya, dengan menggunakan sifat eksponen A. Pangkat M kali A pangkat N menjadi A pangkat M ditambah N. Namun kita gunakan dalam arah kanan ke kiri ya. Jadi di sini menjadi bagian 2 pangkat x ditambah 1 ini menjadi ini ya, menjadi terpisah 2 pangkat x kali 2. Nah, kemudian pangkat pada suku pertama 2x kita komutatif menjadi x kali 2. Sehingga baris berikutnya menjadi 2 pangkat x pangkat 2 dikurangi 2 kali 2 pangkat x dikurangi 8 sama dengan 0. Di sini sudah terlihat bentuk pangkat yang akan kita misalkan dengan variabel lain, yaitu 2 pangkat x ini ya. Nah, sehingga persamaan kuadratnya akan terlihat jelas ya, yaitu t kuadrat dikurangi 2t dikurangi 8 sama dengan 0. Jadi ini merupakan persamaan kuadrat yang lebih simpel ya dalam T. Kita akan selesaikan yaitu dengan pemfaktoran T ditambah 2 kali T dikurangi 4 sama dengan 0. Penyelesaiannya masing-masing faktor sama dengan 0, yaitu T tambah 2 sama dengan 0 atau T dikurangi 4 sama dengan 0. Kita dapatkan T sama dengan negatif 2 atau T sama dengan 4. Berikutnya, kita kembalikan ke pemisalan
yaitu 2 pangkat X sama dengan T. Jadi T-nya kita ganti 2 pangkat X. Untuk yang pertama, T sama dengan negatif 2, maka 2 pangkat X sama dengan negatif 2. Di sini tidak ada nilai X yang memenuhi ya, karena hasil perpangkatan selalu positif. Berikutnya, untuk T sama dengan 4, maka 2 pangkat X sama dengan 4, kita dapatkan X sama dengan 2. Jadi, selesaiannya adalah X sama dengan 2. Nah, demikian cara menyelesaikan persamaan eksponensial bentuk yang keempat yang bisa dimisalkan menjadi persamaan kuadrat dalam variabel lain, diselesaikan dan kemudian dikembalikan ke pemisalan tadi. Kita berikan contoh yang kedua. Selesaikan persamaan 7 pangkat X ditambah 1 ditambah 7 pangkat 1 dikurangi X sama dengan 50. Nah, di sini pada soal terlihat sedikit lain. Kita jelaskan di bagian awal saja. Kita mungkin belum mengetahui di sini bentuk pangkat mana yang akan dimisalkan. Oleh karena itu, apa yang dapat kita lakukan? Kita uraikan saja pangkat-pangkatnya di sini menggunakan sifat eksponen, yaitu untuk 7 pangkat X ditambah 1 menjadi 7 pangkat X kali 7, sedangkan untuk yang 7 pangkat 1 dikurangi X, kita ingat sifat yang kedua ya, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Namun kita gunakan dalam arah kanan ke kiri. Sehingga suku yang kedua menjadi 7 dibagi 7 pangkat X. Nah, berikutnya kita menjumpai bentuk ada bagian pecahan, maka kita kalikan kedua ruas dengan KPK penyebut-penyebutnya. Nah, karena di sini penyebut yang ada hanya 7 pangkat X, maka kita kalikan dengan 7 pangkat X. Ya. Kita kalikan dengan 7 pangkat X, sehingga menjadi 7 kali 7 pangkat X kuadrat. Nah, di sini 7-nya ditukar ke depan tempatnya. Kemudian ini suku ketiga kita tulis lebih dulu, sehingga menjadi dikurangi 50 kali 7 pangkat X. Kemudian suku kedua tadi menjadi ditambah 7. Nah, sama dengan 0. Di sini akan terlihat bentuk pangkat yang akan kita misalkan, yaitu 7 pangkat X. Ini kita misalkan dengan variabel lain, misalnya T. Misalkan 7 pangkat X sama dengan T, sehingga menjadi 7T kuadrat dikurangi 50T ditambah 7 sama dengan 0. Nah, sampai di sini langkah-langkahnya sama dengan contoh 1 tadi, yaitu kita faktorkan, kita ketemukan T, kemudian kembalikan ke pemisalan 7 pangkat X sama dengan T, diselesaikan untuk masing-masing nilai T, yaitu 7 pangkat X sama dengan 7 pangkat negatif 1, pengubahan dari 1/7, sehingga didapatkan X sama dengan negatif 1. Begitu pula untuk yang T sama dengan 7, kita dapatkan X sama dengan 1. Jadi selesaiannya adalah X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 1. Ya. Berikutnya di sini ada beberapa soal untuk bisa kalian jadikan latihan untuk nantinya bisa menguasai bentuk persamaan ketiga dan keempat ini ya. Ada 6 soal ini kalian kategorikan mana yang berbentuk ketiga dan mana yang berbentuk yang keempat. Kalian coba dulu, nanti saya berikan pembahasannya pada video berikutnya. Ada satu kuis tantangan bagi kalian. Silakan dijawab pada kolom komentar, yaitu selesaikan persamaan 5 kali 2 pangkat X dikurangi 4 pangkat X dikurangi 1 sama dengan 16 untuk X anggota bilangan real. Jadi, berapakah nilai X yang memenuhi persamaan ini? Nah, silakan dicoba. Selamat belajar. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.